Selamat siang. Apa kabar? Baik. Sudah siap belajar? Sudah, Pak. Ada yang absen? Repot kali ya menurut. Apakah sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak mohon maaf untuk yang agama Islam silakan boleh keluar di depannya di Abdul Fahmi, Alexander Lubis, Angel Sarma, Semarang Selaga, Ayu Andini, Aldo Kurniawan, Frans Arnold, Devi Nababa, Joe William Stangler, Hadir Pak. Juli, Nathanael, Hadir Pak. Amina, Ringadi, Hadir Pak. Iska Senora, Hadir Pak. Sutri, Hadir Pak, Sylvia, Edwin, Sari, Tiara, Yarna, Wahyuni, Yos, Yohana, Yobel, Hadir Pak. Elizabeth, Absen. Judika, Christian, Amelia, Manuru, Absen. Rahel, Sinaga. Hadir Pak. Hadir Pak. Tadi tinggi. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana seorang remaja itu. Kalian masih ingat bagaimana remaja yang Bapak terangkan minggu lalu? Remaja itu bagaimana itu remaja? Masih ada yang ingat? Gak ada yang ingat? Gak ada Pak. Di umur berapa Bapak katakan remaja? Berapa? Oke, kita singgung remaja dikatakan dia udah remaja ketika dia udah menginjak umur 12. Bagaimana kalau dia masih dikatakan remaja awal, yaitu umur 12. Oke. Oke, next. Selanjutnya kita kali ini akan pelajari tentang hedonisme dan keugaharian. Kalian tahu apa hedonisme dan keugaharian? Oke, mari kita bahas sama-sama. Oke,
berasal dari bahasa Yunani, yakni hedone. Hedone, yang artinya itu kesenangan. Kesenangan. Hedone artinya kesenangan. Yang dimana dalam perspektif daripada Kekristenan, hedonisme ini adalah suatu sikap hidup yang menempatkan kenikmatan, kepuasan, kebahagiaan adalah tujuan utamanya. Yang dimana dalam arti hedonisme ini adalah suatu hal yang mengutamakan kepuasan atau kenikmatan yang tidak ada habisnya. Pokoknya dia hanya mengutamakan kepuasan atau kebahagiaan tersebut. Dia tidak memikirkan sesuatu hal yang buruk atau yang baik. Yang penting dia merasakan kebahagiaan tersebut. Udah, itulah hedonisme. Kebahagiaannya itu bukan sekedar atau pikiran atau perbuatan, itu mau juga kesenangan-kesenangan fisik yang dia lakukan. Terus ada beberapa contoh sikap hedonisme yang dapat kita bisa lihat atau kita lihat di dalam diri kita. Apa yang dia inginkan, istilahnya dia harus membeli apa yang dia inginkan, biarpun kedepannya dia akan merasa kesusahan dalam ekonomi atau uang. Yang penting dia membeli itu, karena ini tadi dia mengutamakan kepentingan atau kebahagiaannya itu. Pokoknya dia harus beli. Terus nomor 2 itu mengkoleksi sesuatu dengan harga yang mahal. Ini hampir sama, di mana contohnya dia beli mobil yang mahal tapi cuman nggak dipakai, cuman kerjanya gitu. Nah, yang ketiga itu hobi pesta dan hiburan. Nah, ini juga mungkin lebih sering kita jumpai pada kenakalan remaja atau manusia sekarang yang dimana hobi berpesta, mengira, macam, terus pola makan yang berlebihan, dimana dia contohnya dia membeli makanan ini, makanan itu, tapi makan tersebut dia habiskan itu, tapi dia senang kayak gitu. Terus mengutamakan hiburan mewah dan gaya hidup yang mewah. Inilah tadi. Pokoknya gayanya, asalkan gayanya mewah, tak perlu dia memikirkan bagaimana ke depannya, bagaimana ini dilakukan, apakah ini salah, itu enggak ada di pikirannya. Yang penting dia senang. Hedonisme ini yang penting dia senang, tidak memikirkan sesuatu apapun, kesalahan atau segala macam, dosa enggak. Pokoknya dia senang. Terus ada ciri-ciri daripada hedonisme ini. Yang pertama itu kebahagiaan menjadi tujuan. Pusat daripada hedonisme ini adalah kebahagiaan saya. Terus yang nomor 2 egois. Kenapa dikatakan egois? Karena ini dia tadi
contohnya dia belum mampu membeli HP, dia melakukan segala cara untuk membeli HP tersebut. Dia belum mampu beli motor, dia harus membeli dan secara finansial atau secara materi keuangan juga sanggup dia. Terus tidak pernah merasa puas. Misalnya orang yang tidak pernah merasa puas, dia itu selalu penasaran ke sana, penasaran ke sini, penasaran semakin ke sana, penasaran melakukan ini, dia selalu merasakan itu. Terus sikap sombong. Tentang itu tadi dengan tentang sombong. Dia terus ada sini dampak daripada industri ini, yakni seseorang cenderung terlalu memaksakan dirinya. Itulah yang Bapak katakan. Sebenarnya dia belum sanggup membeli HP. Terus menurut gue itu ada hilangnya sikap empati untuk membangun komunikasi yang baik dengan sesamanya. Biasanya yang seperti ini lebih sering itu diam secara mudah, tapi secara dalam pikirannya itu jalan. Terus mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan seperti tolong menolong, tidak ada, mengikuti gotong royong, musyawarah, tidak ada lagi. Nah, kita akan masuk pada keugahan. Kalian tahu apa ugahan? Ugahan adalah suatu gaya hidup yang sederhana namun berkecukupan dan tidak seperti hedonisme tadi. Seorang itu menahan dirinya untuk entah membeli sana hiburan, dia menahan diri, dia masih menahan diri karena dia sadar belum sanggup selesai. Terus rasa pengorbanan kepada sesama ini biasanya kalau orang yang udah harian itu tinggi, empati kepada sesama manusianya, sahabat, orang tua atau segala macam itu biasanya tinggi kalau yang udah harian. Terus dia juga sering melakukan pelayanan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan atau kurang berdaya. Oke, silakan buka Alkitabnya dulu. Ada yang bawa? Silakan satu orang membaca Yesaya 5 ayat 11 sampai 13. Oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang yang mulia akan mati kelaparan, dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Amsal 20. Amsal 21. Duduknya. Korban yang kasih adalah kebencian, tapi kalau dipersembahkan dengan maksud. Untuk memahami daripada materi kita ini, ada dapat kita lakukan itu, kita harus menyikapi satu sama lain, menyikapi inti daripada judul antara hedonisme dan kegagalan. Hedonisme merupakan tadi
faktor yang menjadi terjadinya hedonisme. Yang pertama itu ada faktor dari pribadi. Dimana faktor pribadi ini menyangkut daripada bisa jadi daripada masa lalunya, menyangkut daripada suatu perasaan yang mungkin atau rusaknya mentalnya pada saat kecil. Nah, yang kedua itu faktor keluarga. Keluarga bisa menjadi salah satu alasan orang menjadi memiliki pemikiran hedonisme ini. Contohnya, ada mungkin keluarga yang broken home atau segala macam, dia bermasalah mentalnya di keluarganya sendiri. Itu salah satu alasan faktor yang menyebabkan orang menjadi hedonisme. Terus itu ada juga faktor daripada lingkungan sosial. Sosial sangat mudah merangsang pola pikir kita, karena mungkin udah setiap hari kita lihat, udah setiap hari kita diajak, mungkin jadi kita dapat itu menjadi penasaran. Ujungnya kita terpengaruh kepada pola pemikiran sebenarnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Paham? Selanjutnya ada yang bertanya? Coba sudah seberapa paham juga Anda tentang Indonesia dan budaya. Silakan buat tuliskan 3 contoh daripada Indonesia dan 3 contoh daripada kebudayaan di dalam kehidupan sehari-hari.
kuat bukan kemauan daging. Oke? Baik, terima kasih. Oke, dari untuk menutup daripada pembelajaran kita hari ini, silakan bikin doa dan lagu. Sama